Nah, kenapa kita harus NU? Karena NU itu ketika didirikan berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani kang maha welas asih ana ing donya lan akhirat. Ar-Rahman maha pengasih dan penyayang. Nah, kalau kita berdoa yang minta urusan duniawi dan ukhrawi, maka kalau kita menyebut namanya Allah, ya Rahman. Kalau kita minta duniawi kok menyebutnya ya Rahim, itu kita tidak tepat. Harus ya Rahman. Allah yang maha pengasih dan penyayang, baik kepada orang mukmin atau tidak mukmin. Orang sedunia mulai zaman Abi Adam, baik yang mukmin atau tidak mukmin, kebutuhannya dicukupi oleh Rahman. Ar-Rahimi tur kang welas asih ana ing akhirat bloko. Kalau minta surga, minta kenikmatan akhirat, maka ya Rahim, saya minta engkau selamatkan aku besok di akhirat. Nah, kalau kita minta uang, minta rezeki di dunia, jangan dengan ya Rahim, tapi dengan ya Rahman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wa taslimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, asatid, asatidah, tokoh masyarakat yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jajaran pengasuh pesantren Dharma Maslahat, kesemuanya yang saya dampingi dalam menggapai himmatul aliyah di pondok pesantren tercinta, pondok pesantren Dharma Maslahat. Sahabat-sahabat, konco-konco yang berjuang, berkhidmah di bawah naungan Jamiah Nahdlatul Ulama, baik Gerakan Pemuda Ansor, Banser, Muslimat, IPNU, IPBNU, mulai dari anak ranting, MWJ, PC, semuanya yang saya dampingi dalam berkhidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Awalan mari bersama-sama kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini memberikan nikmat yang agung, yaitu berupa kesempatan kita bisa bareng-bareng ngaji. Karena orang yang ngaji ketika akan melangkah saja, itu dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan apa yang pernah disabdakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari nikmat yang agung ini kita munculkan, kita ikrarkan dengan lisan kita, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
kedua kalinya bacaan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tercurah keharibaan beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat dan salam kita semua akan mendapatkan berkah dan syafaat beliau di alam dunia, apalagi besok ketika kita menghadapi hari yang sangat-sangat berat, yaitu Yaumil Qiyamah. Ketiga kalinya saya berterima kasih kepada pejabat pemerintah mulai RT sampai yang paling tinggi, karena Pak RT, Pak RW itu penting sekali dan kita wajib mentaati apa yang menjadi perintah dan aturan. Nah, ini berdasarkan apa yang disabdakan Rasul Muhammad SAW, kita diperingatkan jangan sekali-kali meremehkan, menghinakan pemerintah. Sampai-sampai Rasul mengatakan manis takhafa bil umaroi khasirat dunia. Barang siapa berani meremehkan pemerintah, maka dia akan rugi dalam urusan dunia. Kita ambil contoh guru besar dari pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu Sayyidina Syekh Zainuddin bin Mu'min. Itu ketika didatangi para ulama, didatangi para kiai, para ustadz, para santri, ketika waktunya ngaji, maka tamu-tamunya tersebut ditinggal. Karena level Sayyidina Syekh Zainuddin Mu'min adalah Ra'isul Abdal, ada yang mengatakan rajanya wali. Akan tapi ketika tamunya itu pejabat pemerintah, yang penting yang datang pejabat pemerintah, bukan kiainya, ulamanya yang mendatangi pemerintah, maka ngajinya diliburkan. Kalau bahasa Jawa, beliau berkata, ngajine praico sing duwe negara teko. Ngajinya libur karena yang punya negara datang. Maka dari itu ketika kita mengaku secara struktural atau kultural kita berjamiah Nahdlatul Ulama, jangan sekali-kali kita meremehkan pemerintah. Nah, semakin kita meremehkan pejabat pemerintah yang jabatannya tinggi, lebih tinggi, kalau kita mencela atau mencaci dan tidak berdasarkan fakta, maka dosa kita semakin besar. Mencela, mencaci RT dosa, tapi lebih besar ketika kita mencaci, mencela Pak Camat. Lebih besar lagi dosanya ketika kita mencela, mencaci Presiden. Karena mungkin ketidaktahuan kita, sering kita di warung kopi atau sering kita ngopi bareng teman-teman, kita ngerasani pejabat-pejabat kita. Ketiga kalinya sebelum kita ngaji dan mengkaji kitab Matnul Hikam, mari bersama-sama hadiah suratil Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain wa ila jami' ikhwani abaihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa tabi'ina malaikatil muqarrabin jami' ulama illah awliya illah wa ila jami' sholihin muslimin jami' syekhina syekhatina wa ila jami'an hadara fi hadzal majlis mubarak wa ila jami' tullabi wa tullabati dharma maslahat wa ila jami' tullabi tullabati nuridzolam wa ila jami'i tullabati man hadara fi hadzal majlis mubarak wa man ahabbani
wa ila jamil muslimin al muslimat wal minal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Abdul Hasan As-Sadili, Ba'udin Al-Aksabandi, Ahmad At-Tijani, As-Syekh Husaini Zainuddin Mutsari, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, khususan Mbah Anwar Sirat, punya Musnadun ya Harisuddin, punya Haja Mundadirah, punya Husnul Khatimah, ya Ahmad Bastami Zaini, Mbah Mansur Saleh Mutsari, wa ila jamaah masyayikh Mutsari, khususan Mbah Juwaini, usulihim wa furu'ihim wa silsilati wa sanati musulina wa furu'ina silsilatina wa sanatina lidha'illah syafa'ati rasulillah bi karamati awliyaillah wa bi barakati hadzal kitab wa bi barakati hadzal majlis mubarak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Agenda sing nang jopomu agenda. Buku agenda. Sing nang kala buku agenda. Sing nang pinggir kumel buku agenda. Rane kon sak tasih. Diawali malih. Diawali lagi nanti Pak insyaallah ngaji Matnul Hikam itu setiap triwulan 3 bulan sekali. Nanti. Biar berkesinambungan. Halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kita mendapatkan berkah dari para guru-guru kita, nanti bahasa Arab dibaca atau istilah Jawanya Arab digarap, Jawa digowo, Indonesia harus ada. Nah, nanti 3 bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Aku, kalau semuanya berarti kita mengawali ngaji kitab Matnul Hikam dengan menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang tersurat. Makna yang tersirat, ketika kita melakukan apa saja, jangan sekali-kali kita menggantungkan selain kepada Allah. Akan tapi kita harus menggantungkan apapun harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa setiap kitab karangan-karangan orang yang dekat kepada Allah itu pasti diawali basmalah, diawali dengan menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kitab samawi atau firman-firman Allah yang diberikan kepada nabi dan utusan Allah yang berjumlah 104 itu intisarinya adalah Al-Quran. Lah sedangkan esensi dari Al-Quran itu ada pada suratil Fatihah. Dan intisari dari suratil Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai barang siapa bisa melubangi titik baknya bismillah, maka orang tersebut tidak dilingkupi oleh ruang dan waktu. Berarti kalau kita bisa melubangi titiknya bismillah, ingin ke Jakarta itu hanya sekedip mata. Apakah pernah terjadi? Pernah.
Zaman dahulu leluhur kita, guru-guru kita, terutama yang bernama Sayyidina Syekh Mutamakin Kajen. Kajen itu Pati, Jawa Tengah. Itu gurunya para guru. Hampir semua kiai ulama di Jawa, bahkan di Indonesia, transmisi ilmunya itu bersambung kepada Sayyidina Syekh Mutamakin Kajen. Ketika masih kecil itu diajak orang tuanya untuk melakukan ibadah haji. Orang tuanya pikir-pikir, kalau Mutamakin saya ajak masih kecil nanti merepotkan. Akan tapi kalau tidak saya ajak nanti di rumah dengan siapa? Akhirnya diputuskan diajak. Kalau haji sekarang itu maksimal 40 hari. Kalau zaman dahulu minimal 7 bulan. Ringkas cerita diajak ke kajian. Lah ketika melakukan ibadah haji, rangkaian ibadah haji, orang tua atau bapak dari Syekh Mutamakin yang masih kecil akhirnya kerepotan. Anak kecil ketika ditinggal atau kemauannya tidak dituruti pasti nangis. Kalau dituruti, bapak dari Syekh Mutamakin tidak bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji. Nah, akhirnya bapak dari Syekh Mutamakin itu berdoa kepada Allah agar diberikan solusi. Ringkas cerita, akhirnya bapak dari Syekh Mutamakin dipertemukan dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Terus bertanya tentang solusi Syekh Mutamakin, apakah dikembalikan ke Indonesia atau tetap mengikuti rangkaian ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, nanti ketika kamu tawaf 3 putaran, nanti kamu bertemu dengan guru sejati. Terus jangan sampai kaget, nanti guru sejati bukan berpakaian pakai jubah, bukan mengakai sorban, akan tapi nanti pakaiannya itu lorek. Nah, seperti ini. Terus pengganti dari serban atau imamah adalah blangkon. Akhirnya bapak dari Syekh Mutamakin putar-putar tawaf 3 kali tawafan bertemu. Lah siapa dia? Dia adalah Hamengkubuwono kedua. Hamengkubuwono kedua itu ditugaskan oleh para walinya Allah yang ada di Indonesia. Itu kalau setiap pagi itu ke Mekah dan ke Madinah. Untuk apa? Untuk mematikan lampu di Mekah dan di Madinah. Kalau menjelang maghrib diperintah untuk ke Mekah dan Madinah untuk menghidupkan lampu di Mekah dan kelihatannya tidak rasional. Akan tapi bukti-bukti real, bukti-bukti fakta itu ada. Karena pada zaman Hamengkubuwono kedua, penerangan di Makkahul Mukarramah dan penerangan di Madinatul Munawwarah itu menggunakan minyak kacang. Padahal pada waktu itu yang bisa membuat minyak kacang itu adalah para pengusaha asal Jawa.
Saya berani seperti itu karena termasuk pengusaha saya adalah buyut-buyut saya. Nah, terus yang perlu digarisbawahi, setiap akan ke Makkah dan Madinah, Hamengkubuwono kedua itu maksud Sanggar Pamujan. Terus kesininya akhirnya dinamakan Langgar, kesini lagi dinamakan musola. Tapi luar biasanya orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang non-muslim itu menyatakan bahwasannya raja-raja Jawa ketika masuk Sanggar Pamujan itu bertemu dengan Nyi Loro Kidul. Dan kita lebih percaya propaganda orang non-muslim. Padahal Hamengkubuwono kedua termasuk waliyun min aulia. Ringkas cerita bertemu akhirnya bertanya, bagaimana Mutamakin ini tetap ikut saya atau bagaimana? Akhirnya Hamengkubuwono kedua mengatakan, ini saya kembalikan ke Nusantara, nanti ikut saya. Nah, ringkas cerita ngene ngger, iki bahasa Jawa ben basa asline ngene ngger. Engko awakmu lek arep budal meremo terus maca bismillahirrahmanirrahim. Nah niki. Akhire kalau bahasa Indonesianya, nak, nanti kalau akan berangkat ke Nusantara, pejamkanlah matamu lalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dilakukan. Akan tapi namanya anak kecil, belum begitu lama matanya dibuka. Tiba-tiba jatuh di daerah sekarang Surabaya, tepatnya di area pemakaman Sunan Ampel. Loh, bagaimana kamu disuruh pejamkan mata kok membuka mata? Ya Pak, saya pejamkan lagi. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Mutamakin kecil pejamkan mata. Namanya anak kecil, baru sekitar 2 detik buka mata lagi. Akhirnya jatuh lagi di mana? Kalau sekarang daerah Jombang, lebih spesifik lagi daerah Tebu Ireng, tempat pesantren pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Simbah Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Akhirnya di ultimatum, kalau buka mata lagi saya tidak mau mengantarkan kamu pulang. Ya Pak, ya Pak. Baru akhirnya pejamkan mata, bismillahirrahmanirrahim sampai kajen. Nah, cerita ini ada makna tersirat. Berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu asalnya adalah dari Sunan Ampel. Sunan Ampel pada zaman dahulu itu melakukan riyadhah, melakukan wirid di makam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada menceritakan sampai-sampai bertemu langsung dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Di situ Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan Sunan Ampel. Ada yang mengatakan niki termasuk mukjizat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi berbahasa Jawa. Ya. Cara basa kasare ngger putuku. Siara Islam, kuatno Islam di Indonesia. Ada mengatakan Rasul langsung mengucapkan Indonesia.
Kalau betul seperti itu berarti yang menamakan Indonesia adalah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang mengatakan bahwasannya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di Jawa. Nah, itu. Akhirnya ditulis oleh Sunan Ampel. Terus ada jeda waktu berabad-abad, akhirnya diketahui oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Akhirnya berdiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama tahun 1926. Nah, kenapa kita harus NU? Karena NU itu ketika didirikan berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani kang maha welas asih ana ing donya lan akhirat. Ar-Rahman maha pengasih dan penyayang. Nah, kalau kita berdoa yang minta urusan duniawi dan ukhrawi, maka kalau kita menyebut namanya Allah, Ya Rahman. Kalau kita minta duniawi kok menyebutnya Ya Rahim, itu kita tidak tepat. Harus Ya Rahman. Allah yang maha pengasih dan penyayang, baik kepada orang mukmin atau tidak mukmin. Orang sedunia mulai zaman Nabi Adam, baik yang mukmin atau tidak mukmin, kebutuhannya dicukupi oleh Rahman. Ar-Rahimi tur kang welas asih ana ing akhirat bloko. Kalau minta surga, minta kenikmatan akhirat, maka Ya Rahim, saya minta engkau selamatkan aku besok di akhirat. Nah, kalau kita minta uang, minta rezeki di dunia, jangan dengan Ya Rahim, tapi dengan Ya Rahman.